Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Dakwah on the Spot bersama saya Ferry Ardiansyah. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Sehat Kiai? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Baik, Kiai, kita akan membahas tema kita kali ini yaitu Muslimah Modern. Dan kali ini kita berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Dan kita akan berjumpa dengan narasumber kita di dalam sana dari Hijabers Mom Community. Masya Allah namanya. Namanya berarti Keren. Mom berarti sudah Ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi kita tanya lebih lanjut aja nanti seperti apa ya. Baiklah kalau begitu kita langsung ketemu dengan Hijabers Mom Community. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mas Ferry? Alhamdulillah, Ya. Bu Nining sehat. Alhamdulillah. Ini saya kemari langsung bawa Kiai Khalil Nafis nih. Oh iya, selamat datang Ya. Kiai. Sama-sama. Monggo silakan duduk. Ya, baik, terima kasih Kiai. Saya di sini. Aduh, tempatnya enak sekali nih ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi panggilannya Panggil aja, biasanya kita saling sapa dengan Mom. berarti saya Mom Nining aja ya. Ya. Jadi dari Hijabers Mom Community ini kegiatannya apa aja sih? Kegiatannya itu semua hal yang terkait untuk menambah ilmu yang ketakwaan kepada Allah dan ilmu kemasyarakatan. Jadi memang istilahnya semua kegiatan ada. Palu gak ada, apa lu mau gue ada. Masya Allah, tabarakallah. Palu gak ada tuh kayak. Iya. Kajian ada. Kajian juga ada. Kemudian Kemaslahatan umat juga pengetahuan ada. Iya. Masya Allah. Iya. Nah terus misi dan visinya apa sih dari komunitas ini sendiri? Iya, komunitas ini sudah berdiri dari tahun 2011. Jadi intinya tujuannya adalah menebar manfaat Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, jadi untuk misinya adalah kegiatan yang menambah ilmu ketakwaan kepada Allah dan juga memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Masya Allah. Iya. Tadi kan apa yang dilakukan oleh Hijabers Mom Community ini kan melakukan kegiatan-kegiatannya bisa dikatakan sangat positif. Ya. Lalu melihat sosok dari seorang perempuan. Nah, perempuan ini kan menjalankan perannya seperti di awal tadi disampaikan, menjalankan sebagai seorang istri, sebagai ibu, dan juga wanita karir juga. Ini kalau dalam Islam sendiri bagaimana, Kay? Ya sebenarnya laki dan perempuan itu adalah kodrat dari Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga perbedaan itu menyatu untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Soal bagaimana kita haknya kepada Allah itu sama antara laki dan perempuan. Hanya segmennya berbeda karena memang bentuknya berbeda, polanya berbeda, segmennya berbeda. Tapi muaranya tetap ingin mendapat ridho Allah. Contoh dalam mencari ilmu, pengajian. Laki perempuan nggak ada bedanya. Hanya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mulai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita baru lahir sampai ke liang lahat itu kita masih wajib belajar. Jadi karena jadi ibu udah capek, udah banyak kegiatan, lalu nggak belajar. Tambah butek kan, tambah nggak punya yayasan. Makanya adanya kajian MAM Hijabers Community Hijabers Mom ini Community. sangat bermanfaat lah ya untuk memberikan masukan. Apalagi sekarang ada sosial media yang bisa menambah sambil di rumah santai, tapi bisa sambil ngaji. Yang kedua bisa menjadi sosial. Sosial artinya kita butuh bermasyarakat. Hanya umpamanya kegiatan, aktivitas hanya dengan keluarga, kadang-kadang kita membutuhkan refreshing. Jadi silaturahim mengapa itu bisa panjang umur? Karena memang ada refreshing di hati kita, ada keterbukaan di hati kita. Hal yang ada masalah besar, kumpul-kumpul dengan teman itu hilang. Nah, itu adalah bagian dari manfaatnya. Di samping ini perintah Allah untuk kita silaturahim. Iya, berarti memang apa yang dilakukan oleh muslimah pada umumnya yang penting tidak keluar dari syariat Islam sendiri kayak ya. Diperintahkan malah. Diperintahkan. Diperintahkan untuk bergaul, berkumpul, berinteraksi itu diperintahkan. Silaturahim, bahkan mencari nafkah pun juga diperintahkan. Meskipun sebenarnya kewajiban nafkah dalam rumah tangga itu kewajiban suami, tapi istri tidak dilarang mencari nafkah. Ini bedanya, harta suami itu milik istri, harta istri Milik istri. milik istri. Untung istri saya bilang enggak kalau kayak gitu. Ya, tapi kok menarik sekali tadi apa yang disampaikan sama Kiai Khalil juga terkait wanita karir di Islam sendiri juga tidak diharamkan ya untuk mencari nafkah, memperbantu suami atau keluarga. Kalau boleh tahu selain tadi aktivitas sudah, profesinya masing-masing di para member ini apa aja sih? Ya kalau untuk persentase itu sekitar 60%-nya adalah ibu rumah tangga dan 40%-nya itu adalah yang punya usaha.
Ini menarik sekali Kiai, bahwa saat ini kita berada di tempat salah satu membernya dari Iya, dari Hijabers Hijabers Mom Community. Ini, Iya. ini lantai satu kafe, lantai 2-nya itu butik. Nah, Masya ini Allah. milik membernya Ane. Mom Ane ya. Iya. Bisa ketemu sama Mom Ane? Boleh, boleh. Ayo Nanti kita cari, kenalin. cari. Iya. Buat istri, buat istri. Oh, buat istri. Iya. Suami sayang istri begitu. Oh iya, berarti kita pulang bawa baju. Tentengan. Iya, buat suami juga buat istri. Modus. Baik, kalau gitu nanti kita bisa ketemu sama Mom Ane ya di Boleh, atas boleh, ya. iya. Oke, pemirsa, sesaat lagi kita akan berjumpa dengan Mom Ane, tapi sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam dakwah on the spot. Rasulullah punya istri namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah sosok dari perempuan karir, perempuan saudagar, pebisnis sejati, dan tetap tidak keluar dari kodrat perempuan. Waalaikumsalam Mom Ane, warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar? Baik, Mas Ferry. Kenalkan, ownernya dari Aula Butik nih Kai. Wah, ini karya sendiri atau gimana nih? Masya Allah, jadi kita ada beberapa desainer di sini, Mas Ferry. Beberapa pengusaha Muslim yang punya label sendiri. Kita kumpulkan di sini untuk saling bermuamalah. Masya Allah. Iya. tabarakallah. Nah, kalau melihat sosok seorang Mom Ane ini kan bisa dikatakan seorang istri juga, seorang ibu juga. Nah, bagaimana nih cara mengimbangi semua tanpa harus keluar dari syariat Islam? Iya, jadi sebetulnya kita kan belajar dari istri Nabi ya. Kan beliau mengajarkan sebagai istri itu harus ulet, harus mandiri, harus rajin gitu, harus cerdas juga gitu. Dan sebagai ibu itu kan sebagai madrasah utama bagi anak-anak dan bagi keluarganya kan gitu. Dan alhamdulillah semua didukung oleh keluarga, makanya kita jadi bisa punya satu usaha yang tidak meninggalkan syariat Islam, tapi juga bisa tetap memposisikan diri sebagai ibu dan sebagai istri. Dan apalagi kalau kita tahu bahwa ridho suami adalah ridho Allah. Betul. Izin suami gimana nih? Kalau saya memilih berbisnis deh, gimana? Abi ngizinin atau gimana? Alhamdulillah justru ini karena supportnya suami. Masya Jadi kan di bawah kita punya kantin kan, dan ini ada butik, dan di lantai 3 itu ada tempat kajian. Nah kita tuh malah suami tuh mendukung supaya kita sering belajar supaya jadi perempuan yang jadi ibu, jadi wanita yang lebih cerdas dalam menghadapi era milenial sekarang kan gitu. Jadi makanya suami sangat mendukung ketika punya tempat usaha yang memang berjalan di jalannya dunia dan akhirat insya Allah gitu, mudah-mudahan. Nah, tadi kalau misalnya melihat apa yang dilakukan oleh Mom Ane ini kan sangat positif bagi keluarga juga, dapat dukungan dari suami. Balik lagi nih Kiai, bahwa laki-laki sebagai suami kan tanggung jawabnya semua dipikul nih oleh suami. Betul. Ya, apa yang dilakukan oleh istri tanggung jawabnya suami. Betul. Semua. Berarti kalau misalnya seorang istri melakukan pekerjaan ataupun memilih bekerja, apakah itu tidak mengurangi kemuliaannya sebagai seorang wanita pada umumnya? Ya, memang untuk kewajiban nafkah di dalam keluarga kewajiban suami. Tetapi tidak berarti istri tidak boleh mencari rizki dari Allah, apalagi tadi mengkombinasi antara dunia dan akhirat. Di bawah makan, lantai 2 kita berbaju, lantai 3 kita mengaji. Wah, lengkap. Dan kalau kita kembali kepada tadi sebagai istri, Rasulullah punya istri namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah sosok dari perempuan karir, perempuan saudagar, pebisnis sejati, dan tetap tidak keluar dari kodrat perempuan. Jadi jangan sampai dimaknai emansipasi itu adalah kompetisi antara laki dan perempuan. Ada yang maknai bahwa emansipasi perempuan, bahwa seakan-akan laki-laki itu saingan. Seakan-akan kita harus kompetisi menang pada suami, tidak. Tetapi lebih kepada bagaimana berjalan bersama. Tetap saja yang namanya istri harus mendapat izin dari suami, karena ikatannya begitu. Tetapi suami pun juga yang ngerti kepada kondisi istrinya. Oleh karena itu seperti tadi udah didukung, melaksanakan seperti ini udah cukup baik sekali. Sebagaimana Rasulullah itu adalah didukung perjuangannya oleh Siti Khadijah. Rasulullah sampai menyatakan dulu belum ada yang percaya kepadaku, Siti Khadijah percaya pertama kali. Dulu belum ada yang memberikan kepada aku, Siti Khadijah pertama kali memberikannya. Tapi demikian juga
Rasulullah SAW itu juga ditunjang oleh istrinya pada saat berjuang, saat menerima wahyu pertama, ketakutan gemetar, oleh Siti Khadijah diberikan selimut. Nah, dan tidak ditanya apa-apa, tapi netralkan dulu, ditenangkan dulu, baru diajak bicara Rasulullah SAW. Jadi perempuan itu menjadi penentu di dalam keluarga, meskipun tidak harus dia di paling depan, tetapi laki-laki di dalam rumah tangga itu tetap adalah sebagai pemimpin, sementara istri adalah sebagai support. Tetapi untuk berjuang di luar diberikan ranah sebagaimana mestinya. Yang penting jangan sampai 3 hal. Apa tuh? Yang pertama, menghilangkan ketakwaan, keimanan kepada Allah jangan sampai. Ya kalau sampai itu terjadi, itu sudah melanggar syariat tadi disampaikan oleh Mam Ana itu. Yang kedua, jangan sampai di sini hilang kodratnya sebagai perempuan. Akhirnya apa? Lupa sebagai ibu, lupa sebagai istri. Lupa kewajiban. Lupa kewajiban. Tetap aja kita pertama juga kewajiban ini. Kewajiban rumah tangga, kewajiban sebagai pendidik, sebagai ibu. Silakan setelah itu bisnis. Dan yang ketiga sesungguhnya adalah tidak boleh tabarruj jahiliyah. Berlebihan. Nah, ketika berdandan, lebihan. Jadi kita memang butuh berhias tapi tidak boleh berlebihan. Sepanjang tidak 3 hal ini, kita diperbolehkan untuk bekerja dan kita juga tentu tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri, lalu juga dengan izin suami. Nah, apalagi kalau sampai ke rumah tetap kembali kodratnya menjadi seorang ibu dan seorang istri juga kayaknya. Ya, karena itu perempuan tidak wajib bekerja, ketika bekerja hanya untuk membantu suami. Atau kalau lebih bisa berderma kepada orang lain. Tidak untuk menjadi bangga-banggaan atau menang-menangan. Maka disebutkan dalam hadis, man sa'ala iyalihi fa fi sabilillah wa man sa'ala walidayhi fa fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk kepentingan keluarga, dia di jalan Allah. Artinya kalau perjalanan, mohon maaf, kita mencari nafkah, teh ana, lalu ada kecelakaan di jalan, itu adalah syahid. Ya. Karena dalam mencari nafkah untuk keluarga, biar keluarga bermartabat. Kenapa bilang bermartabat? Karena kalau kita ini tidak punya biaya hidup, kadang-kadang menghilangkan martabat kita. Tapi wa man sa'ala mukatsirin fa bi sabilis syaitan. Tapi kalau kita usahanya karena bangga-banggaan, hebat-hebatan, itu jalannya syaitan. Makanya luruskan niat dan tetap dalam koordinasi istri dengan suami, istri dengan anak. Masya Allah, terima kasih Kiai. Nah, Mama Ana, tadi kita lihat di bawah, kita belum sempat ngemil-ngemil tadi bawah dari Kiai ya. Boleh ngemil-ngemil di bawah kita kan coba kantin. Penasaran juga pengen nyobain kantinnya ngopi-ngopi di atau bawah. ngambil-ngambil di bawah, Pak Ustadz. Silakan. Iya, kita perlu minum-minum juga. Mari silakan Ya, baik. ya. Jadi kalau misalnya penghasilan istri lebih besar daripada suami itu gimana, Pak? Bagus. Nggak perlu minder Ini suami. menarik, ini Iya, menarik, nggak menarik. usah minder. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dakwah on the spot dan masih membahas tema kita kali ini terkait muslimah modern, dan sudah kembali ada Mom Nining dan juga ada Mom Ana juga. Nah, tadi kan di atas sempat dijelasin sama Kiai ini. Tapi kalau bisa kita ketahui bahwa rata-rata kalau wanita karir ya mempunyai ketakutan, takut tidak bisa menyimbangi waktu antara pekerjaan dan juga pengabdiannya terhadap suami. Nah, ini bagaimana Kiai? Kadang-kadang ada juga nih di kantor sebagai bos, tapi di rumah kan juga harus tunduk sebagai seorang istri pada suami sebagai seorang imam. Ya, sebenarnya kekhawatiran itu perlu agar bisa menjaga tentang posisi dirinya sebagai istri, sebagai ibu. Tapi takut berlebihan juga tidak boleh. Kan yang penting sekarang ini kita bisa memaksimalkan quality time itu. Jadi gimana waktu itu bisa dimaksimalkan. Ketika berjauhan ada alat komunikasi antar keduanya, saling nyambung hatinya dan tetap ada pada komunikasi yang baik. Yang kedua tentunya pada saat ada apapun itu dikomunikasikan. Yang sering menjadi salah ketika masing-masing tidak terbuka. Nah, mari kita ambil filosofinya dari Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki pakaian bagi perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Saling menutupi aibnya. Tapi lebih dari itu, pakaian itu menutup aurat. Artinya suami istri sudah nggak ada auratnya. Yang untuk orang tua saja malu, buat pasangan kita buka. Oleh karena itu juga kita bisa harmonis utuh manakala suami istri itu bisa membuka seluruh yang ada pada pikirannya.
pada hatinya itu bisa terbuka pada suami, suami juga terbuka pada istri. Itu bisa ketemu. Jadi tidak perlu khawatir asalkan komunikasi itu jalan lancar. Di luar bos, pulang ya istri. Tapi tidak istri berarti tidak berarti pembantu. Dia adalah mitra. Di luar juga suami, tapi di rumah adalah menjadi kekasih bagi istrinya. Apalagi nih peran ibu ya, suatu waktu dia harus menjadi kekasih dari suaminya. Satu sisi dia menjadi teman ngobrolnya, di sisi lain dia menjadi ibu dari anak-anaknya. Jadi fungsi ibu itu sangat-sangat kompleks ya. Oleh karena itu, asalkan saling terbuka, saling komunikasi, saya pikir tidak perlu ditakutkan di era modern, asalkan kita ini tetap pada posisi masing-masing. Taat kepada suami itu adalah menghormati. Bima faddalahu ba'dukum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena Allah faddalahu ba'dukum 'ala ba'd. Allah telah melebihkan laki-laki pada perempuan sebagai pemimpin. Wa bima anfaqu, dengan apa yang diinfakkan. Oleh karena itu, bagi istri itu ya, yang belum umpamanya mendapatkan sepenuhnya kebutuhan dari suami, dia diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk dia juga membantu suaminya untuk mencari nafkah, mencari ya hal-hal yang dibutuhkan. Oh, jelas sekali ya, berarti memang intinya adalah komunikasi dan keterbukaan satu sama lain. Ya. Kelihatan dari tadi ada yang mau tanya ini sih Mom Ana. Iya, gimana Tat? Saya tanya ya Tat ya. Jadi kalau misalnya penghasilan istri lebih besar daripada suami itu gimana Tat? Bagus. Nggak perlu minder. Ini menarik, suami. ini Iya, nggak menarik. usah minder. Memang kondisinya istri saya kok lebih tinggi pangkatnya. Ini karena apa? Memahami laki-laki itu adalah kompetisi dan kompetitornya istrinya. Coba dijadikan mitra. Oh, rezeki lagi lewat istri saya. Oh iya. Jadi suami istri kan libas, pakaian itu identitas. Jadi Anda istri siapa, itu identitas Anda. Saya itu suami siapa, identitas saya. Oleh karena itu, ketika istri saya lebih baik dari saya bangga karena identitas saya naik. Jangan sampai kita merasa kompetitor lalu saingan. Menurut saya bagus aja, asalkan ketika jadi yang lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak uangnya, istri jangan sampai melampaui. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu komunikasi dan mempergauli dengan yang baik, itu yang nyaman. Yang nyaman. Ma'ruf itu tidak diberikan batas, yang nyaman buat Anda itu seperti apa. Ada orang yang perlu diceritakan, ada orang yang tidak terlalu banyak cerita. Bil ma'ruf itulah saling mengetahui, saling memahami antar kepribadian suami dan istri. Makanya di dalam hadis itu disebutkan untuk hubungan suami istri kan diberikan perbandingan antut imakha idza ta'imtah. Jadi kita memberikan makan pada perempuan seperti yang kita makan. Artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Kita nggak senang rujak, tapi pasangan kita senang rujak, pura-pura senang rujak. Nyenengin ya. Iya, nemenin. Teman kita senang apa? Pasangan kita senang sate, meskipun kita nggak suka sate, ya sudahlah. Kalau perlu meskipun tidak hanya nemenin, pura-pura makan, kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Paham berarti? Terima Mom, kasih ya? Ustaz. Iya, paham Mas. Dapat pencerahan sedikit Iya. juga ya, dan insya Allah bermanfaat juga untuk kita semua. Berarti bisa disimpulkan juga Kiai, pertemuan kita kali ini terkait tema kita muslimah modern, bahwa status sebagai wanita karir maupun sebagai ibu rumah tangga tidak lantas memudarkan kemuliaannya sebagai seorang wanita di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi buat Mom Ana, terima kasih Mom Nining, terima kasih ibu-ibu semuanya. Sukses untuk Hijabers Mom Community. Terima kasih Kiai atas ilmunya hari ini. Kalau begitu saya Ferry Ardian Sundur pamit. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam episode Dakwah on the Spot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.